Baik, saya akan mempresentasikan critical book report saya yang ditulis oleh saya sendiri, Rizky Simanusong, dengan NIM 5192421006. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Buku merupakan salah satu unsur dalam standar sarana dan prasarana pendidikan yang dalam penyusunan dan penulisannya harus mengacu pada tujuan pendidikan nasional. Dalam proses belajar mengajar, buku teks pelajaran atau buku ajar merupakan faktor penunjang bagi mahasiswa dan merupakan media pembelajaran yang penting. Buku teks atau buku belajar dipandang sebagai suatu sarana untuk mengkomunikasikan ilmu pengetahuan. Artinya, buku ajar yang digunakan di universitas oleh dosen atau mahasiswa harus secara jelas dapat mengkomunikasikan informasi, konsep, pengetahuan, dan mengembangkan kemampuan sedemikian sehingga dapat dipahami oleh mahasiswa maupun dosen. Dengan kata lain, buku ajar merupakan suatu media bagi penyajian suatu subjek secara bagi keperluan mengajar dan belajar, sehingga bermanfaat untuk pengonstruksian suatu situasi belajar secara spesifik. Buku ajar yang baik memiliki kriteria tertentu dan standar tertentu seperti tentang relevansinya, dengan kurikulum yang sedang berlaku saat ini, kesesuaian metode dengan materi yang disampaikan, isi buku atau sudut ilmuannya, yaitu apakah teori yang digunakan di dalam penulisan buku ajar ini sudah sesuai dengan atau belum. Oleh karena itu, perlu diadakannya analisis terhadap buku teks tersebut. B. Identifikasi masalah. Dari latar belakang di atas, penulisan melakukan penyidentifikasian masalah sebagai berikut. 1. Perlu diadakannya analisis yang dibandingkan dengan buku terluar dari penerbit sehingga dapat diketahui buku tersebut telah benar-benar memenuhi kriteria buku teks yang sesuai dengan standar. 2. Terdapat 3 aspek standar buku teks mata kuliah yang tertulis, yaitu aspek materi, penyajian, bahasa. C. Pembahasan masalah. Untuk mempermudah arah pembahasan masalah ini, penulis membuat batasan masalah, yaitu CBR buku teks matematika kelas 5 SD. D. Rumusan masalah. Dari latar belakang dan identifikasi masalah yang ada, maka rumusan masalah yang digunakan adalah: 1. Apakah buku kalkulus integral aplikasi yang keterangan di Budi Nugroho sudah layak digunakan dari segi aspek materi, penyajian, dan bahasa untuk digunakan mahasiswa khususnya pada proyek mesin? Tujuan pembahasan. Tujuan dari makalah ini antara lain mengetahui buku kalkulus integral aplikasinya keterangan di Budi Nugroho layak digunakan dari segi aspek materi, penyajian, dan bahasa untuk digunakan mahasiswa khususnya pada prodi bikin mesin. Manfaat pembahasan. Penulis berharap masalah ini memiliki manfaat bagi kita semua, di mana dengan adanya makalah ini dapat membantu semua kalangan khususnya mahasiswa bikin mesin dalam mengetahui kriteria atau stand buku yang baik buku agar dapat menjadi bahan evaluasi dan pemilihan buku teks yang berkualitas dalam penunjang kegiatan belajar di kampus pada prodi teknik mesin. Bab 2, pembahasan. Beberapa unsur yang akan dikritisi pada buku ini antara lain sebagai berikut. A. Keakuratan dalam pemilihan materi yang disajikan dengan kenyataan yang ada dengan menyebutkan sumber yang jelas dan sesuai untuk digunakan sebagai bahan untuk belajar mahasiswa prodi teknik mesin. Kualitas materi yang disajikan berdasarkan tujuan pembelajaran dan lebih update to date. C. Penunjang mata pelajaran lain. Dalam buku kalkulus integral dan aplikasinya ini juga dapat penunjang mata kuliah lain. Melalui pengajaran kalkulus integral dan aplikasinya, mahasiswa dapat menerapkan ilmu dan beberapa mata kuliah berbagai bidang terkait dan lain-lain. D. Contoh soal dan latihan. Dalam buku kalkulus integral dan aplikasinya ini sudah dilengkapi dengan contoh soal yang berguna sebagai penuntun mahasiswa yang dalam memahami materi yang diajarkan, dan juga terdapat soal latihan yang dapat mengasah sejauh mana pemahaman mahasiswa yang tersebut pada materi yang diajarkan. Tetapi menurut saya, penulis terlampau memberikan soal latihan yang sulit untuk dikerjakan mahasiswa dengan hanya memberikan contoh soal yang sangat jauh berbeda dengan soal latihan yang diberikan. Penulis mungkin berniat untuk melatih daya pikir mahasiswa agar lebih teliti dan kritis. Kelayakan bahasa yang digunakan dalam buku kalkulus ini sudah menjelaskan konsep sampai dengan contoh yang abstrak sesuai dengan tingkat pemahaman mahasiswa. Tetapi masih saja sulit dipahami tanpa ada tutor atau pembimbing yang dapat menjelaskan secara
lebih rinci. Buku ini dikhususkan untuk sebagai bahan pembelajaran di kelas bentuk pengalaman pribadi keterbatasan pesan. Seperti yang saya katakan sebelumnya, buku ini memiliki latihan soal yang jauh berbeda dengan contoh soal sehingga melatih mahasiswa agar lebih mendalami materi yang diajarkan. Keterbatasan yang disajikan dalam buku juga sudah efektif sehingga dapat mendorong mahasiswa untuk mempelajari atau memahami buku tersebut secara tuntas. Desain sampul buku bisa sampul muka punggungnya ke belakang merupakan suatu kesatuan yang butuh elemen warna, ilustrasi dan tipografi dilakukan secara sederhana. Ilustrasi sampul buku. Ilustrasi memberikan gambaran tentang materi yang akan diajarkan berdasarkan materi ajarnya. Dalam buku Alkus ini digambar pada cover yang sudah cukup nyambung dengan materi buku ini, namun warna yang ditampilkan hanya merah muda dan hitam yang mendominasi sehingga terlihat kurang menarik bagi mahasiswa. Kualitas kertas di buku ini sangat baik sehingga enak untuk dilihat dan disentuh. Bukan itu saja, di dalam buku ini terdapat gambar yang menarik dengan beragam warna yang sesuai dengan kenyataannya, sehingga membuat peserta merasa tidak bosan dan lebih tertarik dalam belajar kalkulus. Huruf sederhana dalam kalkulus ini, buku ini menggunakan beberapa jenis huruf agar lebih komunikatif dan menyampaikan informasi yang disampaikan. Untuk membedakan dan mendapatkan kombinasi tampilan huruf dalam buku teks ini sudah menggunakan variasi dan beberapa jenis huruf yang berbeda sehingga lebih terlihat rapi. Kelengkapan dalam buku ini terdapat gambar grafik tabel mempunyai identitas berupa judul, nomor, urut bacaan, dan rujukan. Dalam buku ini juga terdapat latihan seperti yang ditulis di atas, diskusi mandiri dan evaluasi. Ketiga, penutup. Kesimpulan, kalkulus integral dan aplikasi ini membuat materi yang lengkap dan ringkas. Buku ini juga dibilang up to date karena akan terbit pada 7 tahun yang lalu. Buku ini sebagai buku kuliah yang terfokus pada sekitaran rumus-rumus dan grafik di kalkulus ini banyak soal beserta cara penyelesaian. Selain ada soal dan contoh penyelesaian, buku ini terdapat materi-materi di setiap babnya sehingga para mahasiswa dapat memahami kalkulus dengan baik. Buku ini sudah sesuai dengan kriteria buku teks yang baik dan dengan memenuhi faktor penentu kualitas buku kalkulus. Keunggulan buku ini karena buku kalkulus ini ringkas dibandingkan buku-buku yang sejenis dan topiknya telah disajikan dengan baik. Buku kalkulus ini dilengkapi soal-soal yang sangat banyak beserta contohnya, mengembangkan pemahaman konsep dan membantu mahasiswa membuat gambaran mental sebelum mendapatkan suatu definisi, mendorong pengembangan mahasiswa dan membantu mahasiswa untuk mengetahui masalah bilangan atau jawaban yang tidak masuk akal. Gambar-gambar di dalamnya menyampaikan dengan baik gagasan-gagasan sistematis, dan gambar-gambar sengaja dibuat sederhana untuk merefleksi suatu sketsa hubungan aljabar dan geometri yang jelas dan erat digambarkan dalam teks dan gambar. Mahasiswa dapat memperoleh konsep. Dengan begini, covernya terlalu sederhana dan kurang menarik. Bahasa juga baik namun cukup sulit dimengerti. Saran dalam makalah ini, penulis memiliki harapan agar pembaca memberikan kritik dan saran yang membangun karena penulis dalam penulisan makalah yang terdapat begitu banyak kekurangan. Berdasarkan pada kekurangan buku yang ditemukan selama melakukan analisis, ada beberapa saran yang dapat diajukan adalah belajar kriteria buku teks yang baik, yaitu sebagai berikut. Pada saat menulis teks, jadikan kurikulum terbaru sebagai pola materi apa saja yang akan dibuat di dalam buku. Dua, pelajari dan pahami dengan baik standar kompetensi dan kompetensi dasar yang ada dalam kurikulum. Tiga, tuliskan standar kompetensi dasar juga indikator ke dalam buku teks, bukan hanya tujuan pembelajaran. Empat, persiapkan dengan matang bahan-bahan atau data yang akan dijadikan materi dalam buku teks. Lima, dalam mendefinisikan sesuatu carilah referensi yang dapat dipercaya. Enam, gunakan ilustrasi dan orang yang mampu menarik minat membaca dan bisa memotivasi membaca. 7, pengajar harus cerdas memilih buku teks yang baik, manakah yang layak digunakan oleh mahasiswa. Daftar pustaka. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Selamat siang.